Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istiana Dwi Sari dengan NIM C1C021131. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan judul konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Yang pertama, ada konsep dasar dan pengertian penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penelitian merupakan pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan. Lebih rincinya, penelitian merupakan kegiatan yang dimulai dari membuat kerangka penelitian, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis dan menyajikan hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan memecahkan suatu masalah atau mengembangkan suatu penelitian yang sudah ada. Dari penelitian, kita mendapatkan hasil sebuah data empiris. Data yang didapatkan dari kegiatan penelitian merupakan data empiris yang memiliki ciri tertentu yaitu valid. Data yang validitasnya belum diketahui dapat diuji dengan pengujian reliabilitas dan objektivitas. Data yang valid pasti reliable dan objektif, tetapi data yang reliable belum tentu valid. Ada beberapa pendekatan dalam memperoleh data yang valid. Banyak cara yang dilakukan manusia dalam mendapatkan kebenaran atau jawaban yang valid. Ada dua pendekatan dalam memperoleh hal tersebut, yaitu pendekatan non-ilmiah atau tradisional dan pendekatan secara ilmiah atau modern. Pendekatan non-ilmiah atau tradisional ini dilakukan secara tradisional dalam memahami masalah tertentu atau memperoleh pengetahuan. Biasanya hal ini umum terjadi di masyarakat yang menghadapi masalah dalam kesehariannya. Lanjut, ada pendekatan ilmiah, upaya manusia dalam mendapatkan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan serta bersifat empiris. Contoh sederhananya seperti melakukan penelitian. Lalu, apa alasan kenapa penelitian dapat dilakukan berulang kali? Penelitian bukan hanya dilakukan sekali atau melakukan penelitian yang hal baru, tetapi dapat meneliti hal yang sama yang sudah diteliti sebelumnya. Terdapat beberapa alasan kenapa adanya penelitian yang sama terjadi, yaitu belum menemukan jawaban ataupun dari solusi permasalahan yang dibahas dengan sekali penelitian, ataupun jawaban sudah ditemukan dengan satu kali penelitian, akan tetapi jawaban tersebut belum memuaskan atau belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian diadakan untuk mendapatkan atau meningkatkan pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan, mengembangkan jawaban, atau teori yang sudah ada, serta untuk memecahkan masalah yang dibahas. Penelitian dapat dibagi dua klasifikasi, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan guna mengembangkan teori dan mengevaluasi konsep-konsep teoritis. Penelitian terapan adalah penelitian yang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Selain tujuan dalam memecahkan masalah, dalam penelitian juga terdapat tujuan studi yang secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada studi eksplorasi. Penelitian dengan tujuan studi eksplorasi atau juga bisa disebut dengan nama studi penjajakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik fenomena atau masalah yang diteliti. Studi ini dilakukan apabila peneliti memiliki kesulitan dalam memperoleh informasi terkait masalah penelitian tersebut. Yang kedua, ada studi deskriptif. Penelitian dengan tujuan studi deskriptif yang merupakan penelitian yang menjabarkan karakteristik fenomena atau masalah yang ada, menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, yang nantinya dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan bisnis ataupun untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, ada pengujian hipotesis. Penelitian dengan tujuan studinya untuk menguji hipotesis. Tujuan studi ini umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel yang bisa berbentuk hubungan korelasional, komparatif atau perbandingan, dan hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Secara umum, pengertian paradigma adalah kerangka berpikir dalam penelitian yang menjelaskan cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan dan perlakuan peneliti terhadap teori atau ilmu. Paradigma memiliki beberapa jenis, di antaranya: 1. Paradigma positivisme adalah aliran filsafat yang dinisbahkan atau
dari pemikiran Auguste Comte. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Yang kedua, ada paradigma interpretif. Diangkat dari orientasi praktis, paradigma ini muncul dari upaya mencari penjelasan tentang kejadian sosial atau budaya berdasarkan perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Yang ketiga, ada paradigma kritis, adalah anak cabang pemikiran Marxis dan juga cabang Marxisme. Paradigma ini ingin mencoba mereformasi dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi nektokrasi modern. Di dalam penelitian bisnis terdapat 3 jenis paradigma, yaitu paradigma penelitian kualitatif, paradigma penelitian kuantitatif, dan paradigma penelitian campuran. Terdapat beberapa perbedaan mendasar dari ketiga jenis paradigma penelitian bisnis yang terletak pada strategi dasar penelitian terkait aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian. Aksioma sendiri adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Aksioma dalam metodologi penelitian berhubungan dengan pandangan dasar, asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian, seperti pandangan dasar terkait realitas hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, kemungkinan generalisasi temuan, serta peranan nilai yang kedepannya akan mempengaruhi strategi penelitian dan rancangan penelitian. Paradigma penelitian sendiri dalam penelitian bisnis ada 3 yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Yang satu ada paradigma penelitian kuantitatif. Dalam proses penelitian ini umumnya bersifat searah. Bersifat searah karena tahapannya sistematis, mulai dari penentuan rumusan masalah, penentuan teori yang digunakan dalam penelitian, menetapkan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data hingga membuat simpulan serta saran yang berurut atau searah dari awal hingga akhir. Yang kedua, ada paradigma penelitian kualitatif. Dalam proses penelitian ini, umumnya tidak bersifat searah, akan tetapi cenderung bersifat sirkuler. Bersifat sirkuler karena tahapan yang tidak selalu jelas. Karakteristik dari penelitian ini cenderung menekankan pada makna, berupaya mengungkap data, esensi, makna di balik hal yang teramati. Yang ketiga, ada paradigma penelitian campuran. Proses penelitian paradigma penelitian campuran umumnya juga tidak bersifat searah, namun cenderung bersifat sirkular sama seperti paradigma penelitian kualitatif. Karakteristik paradigma penelitian campuran yaitu menggabungkan pendekatan yang dilakukan oleh paradigma penelitian kuantitatif dan paradigma penelitian kualitatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.